Nah dulu sebelum ini terjadi yang namanya penghilangan teknologi oleh seseorang yang bernama Balamin itu, sebelumnya di sini di yang namanya Tatar Sunda, makanya disebut Parahyangan, mereka sudah mengenal yang namanya Wimana atau yang namanya kendaraan anti gravitasi. Makanya ting hariang di atas tuh hiang, makanya disembah. Padahal hiang itu adalah bunyi dari Wimana itu. Makanya di sini disebut di Tatar Sunda itu disebut Parahyangan. Karena di Tatar Sunda banyak sekali bangunan-bangunan yang berbentuk piramid seperti ini. Sekali lagi berbentuk piramid. Bukan hanya di Gunung Padang, tapi di Sadahurip ada juga di tempat-tempat lain. Ada beberapa dikoi juga atau umpan yang sebetulnya itu bukan piramid, tapi itu dibuat untuk sebagai penyesat. Nah dulu kita jauh lagi ke belakang, kita lari lagi ke belakang. Ketika Lemuria ada, bangsa Lemuria lah yang mengajarkan seluruh dunia pengetahuan 10%. Kemudian bangsa Lemuria menurunkan bangsa Atlantis 10% yang bertugas untuk membantu bangsa Lemuria mengajarkan ilmunya ke seluruh dunia. Tetapi kemudian bangsa Atlantis balelo atau alias ingin melepaskan diri, membangkang. Nah dia pindah ke suatu benua di tengah lautan Atlantik yang namanya Atlantis. Nah setelah Lemuria pergi dari sini, kembali lagi ke gugusan Orkadar, ke planet Lemurian, akhirnya di kita dikuasai oleh bangsa Atlantis. Jadi wajar kalau orang menganggap di kita itu adalah Atlantis. Karena ketika Lemuria berangkat, suku Atlantis lah yang mengklaim Indonesia sebagai negaranya. Semua peninggalan Lemuria itu dihapuskan, akhirnya menjadi Atlantis. Nah batu-batu di sini ada yang segi 5, ada yang segi 4, bulat, yang benar-benar sempurna. Nah setelah Lemuria pergi dari sini, kembali lagi ke gugusan Orkadar, ke planet Lemurian, akhirnya di kita dikuasai oleh bangsa Atlantis. Jadi wajar kalau orang menganggap di kita itu adalah Atlantis. Karena batu-batu ini ditujukan, tadinya rapi, ini tuh rapi. Mereka tersusun dengan sangat rapi, tapi mungkin karena pengaruh sesuatu atau apa, dan ini sepertinya unsur kesengajaan dirusak oleh zaman-zaman sebelumnya, agar kita tidak punya pengetahuan tentang origami itu. Akhirnya mereka mempelajari origami itu dari suku Maya. Padahal di Gunung Padang ini seharusnya itu lebih lengkap, tapi catatannya dihilangkan. Kalau di sana ada beberapa catatan yang masih ada. Nah ini elektromagnetik yang tadi kita tatap. Itu elektromagnetik, bukan magnetik. Beda. Nah, jadi kalau misalnya kita menggunakan alat-alat yang mungkin bisa dikatakan canggih di sini, insya Allah kita bisa mempelajari jauh masa dari myth atau cerita tentang para dewa. Jadi bukan cerita sekedar cerita saja yang seolah-olah ini benar-benar cerita sebuah dongeng, tapi kita akan gali sebetulnya apa sih yang ada di dalam Gunung Padang. Kenapa kemarin ditemukan yang namanya pasir yang sangat halus, atau yang saya sebut, yang akan sebut itu pasir origami. Kemudian kenapa di sini ada anomali magnetik, di sini, di tengah, dan di sebelah sana. Ada beberapa anomali-anomali yang mengandung medan magnetik sangat tinggi. Dan makanya kenapa Gunung Padang banyak sekali orang-orang yang apabila dia tafakur atau berpikir, atau dia diam, merenung, itu tiba-tiba segala sesuatunya seolah-olah menjadi terbuka. Karena ada gelombang-gelombang yang sebetulnya itu dibuat, man-made, dibuat, dan itu bisa mempengaruhi metabolisme dan kemudian mengakselerasi sel di mitokondria kita. Sehingga apabila kita berpikir dan tenang, apabila Anda sedang galau, Anda sedang stres, Anda sedang benar-benar gundah gulana, setelah Anda menanjak dengan jalan inohong, itu metabolisme Anda akan cepat. Dan Anda akan disambut dengan gelombang magnetik yang itu benar-benar cocok dengan gelombang magnetik yang ada di tubuh manusia. Sehingga akselerasi sel Anda menjadi lebih baik. Dan apabila Anda di tengah, di sana tuh ada yang bentuknya seperti parabola dan disusun, itu adalah senternya di sana. Anda merenung, diam di situ, insya Allah pikiran Anda menjadi lebih fresh dan badan Anda menjadi lebih baik. Ini bukan mistis, tapi semua ini adalah logis. Kemarin dari tim ahli mengkorek
atau mebon. Dan ditemukan yang namanya pasir origom kalau saya sebut. Pasir origom itu adalah pasir yang berfungsi untuk menyerap dan membedakan perubahan atmosfer. Jadi Gunung Padang ini adalah sebuah situs yang merupakan situs dibuat oleh tangan manusia-manusia yang sangat cerdas, dan manusia itu adalah luhur bangsa kita. Kalau kita sebut adalah bangsa Lemuria, karena ini pasti ada pertanyaan, siapa yang bikin? Gitu kan. Kalau ini dibuat, siapakah yang bikin situs di sini? Dan setelah di carbon dating kemarin, satu bagian dan satu bagian lagi, yang satu 6.700 tahun, yang satu lagi 10.900 tahun sebelum Masehi. Berarti kira-kira setelah 40 Masehi, kalau dihitung lagi sekarang dia 13 abad dari sekarang. Teknologi seperti apakah yang bisa membuat hal seperti itu? Mungkin sekarang banyak yang tidak tahu, mungkin banyak yang meraba-raba saja. Tapi sebetulnya bangsa kita itu adalah bangsa yang benar-benar luar biasa. Mungkin kita hanya mengenal suku Maya untuk perhitungan kalender origom atau perhitungan kalender galaksi. Di sini mereka belajar. Dari sini mereka mendapat teknologinya. Karena kalender suku Maya di sana lebih mudah dari di sini. Mesir itu 2000 tahun sebelum Masehi. Jauh lebih mudah dari sini. Nah, apabila ini bocor keluar, bayangkan banyak sekali yang menjadi berubah. Terutama segi arkeologi, geologi, terutama sejarah. Karena sekali lagi sejarah itu dibuat oleh pemenang perang. Orang-orang yang kalah perang itu tidak berhak untuk membuat sejarah. Mereka yang menang perang lah yang mencatat sejarah dengan bintang keemasan dari kekuasaan yang mereka jalankan. Itulah sejarah. Jadi ketika kita membaca buku-buku, kita harus jeli. Ini dari tahun berapa nih buku sejarah? Dari tahun berapa kemana? Dari abad berapa kemana? Kita akan time travel ke belakang, sampai akhirnya kita menemukan bahwa ternyata sumber yang peradaban seluruh dunia itu dari sini. Seperti penelitian dari Stephen Oppenheimer. Dia adalah dokter medical yang meneliti dari DNA atau asam deoksiribonukleik manusia. Dari DNA itu bisa disusun pernah terjadi apa saja, pernah terjadi bencana apa saja. Dan ternyata terbukti bahwa awal di peradaban seluruh dunia itu adalah di sini. Makanya beliau bikin buku namanya Eden, in the East atau Eden of the East. Dunia surga itu berasal dari sini menurut Stephen Oppenheimer. Kemarin beliau diundang untuk berbicara di depan masyarakat kita. Beliau memberikan kesaksian berdasarkan penelitian. Jadi bukan berdasarkan wangsit, tapi berdasarkan penelitian. Nah, di sini ketika diteliti ada anomali-anomali yang sangat tinggi. Makanya jangan heran kalau di sini Anda sinyal handphone itu bisa full. Dan nanti kita akan ke atas, dan dari sana coba rasakan. Manusia itu dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh kelengkapan yang sangat luar biasa. Makanya disempurnakan, dilebihkan. Al-Isra 70. Dan tinggal bagaimana kita memanfaatkan kelebihan itu, dan kita bisa merasakan bagaimana di sini di tengah ketika menggunakan geolistrik, georadar atau geomagnet juga, di tengah ada semacam parabola. Dan bukan hanya di sini sebetulnya, tapi ada parabola pendukung di sana, di sana, di sana, dan di sana. Jadi ada 4 penjuru. Tapi di sana kecil-kecil. Itu ada batu-batu tidak banyak, kecil-kecil karena itu hanya pendukung. Nanti dia akan memfokus ke tengah. Nah, akan membentuk piramid, gelombang piramid, dan dia akan menembus jauh untuk menuju bintang Origom namanya. Nah, suku Maya sudah memperhitungkan. Tapi sebetulnya mereka itu sama-sama belajar di kita. Jadi kita lebih tua dari Maya. Satu kali putaran Origom itu 5.125 tahun 236 hari. Sekali lagi, satu kali putaran Origom itu 5.125 tahun 236 hari. Itu untuk sekarang 433 Origom. Tapi sebelumnya itu 5.125 lebih sedikit. Sebelumnya lagi 5.124 lebih sedikit. Jadi yang namanya galaksi itu memuai. Dan semua itu bertanya ke sini untuk sekarang mau nanam apa.
Nah, pasir origom juga itu berfungsi untuk menyerap air dari bawah ke atas, untuk mendeteksi dan memprediksi bakal terjadi bencana itu kapan. Sebetulnya pengetahuan kita itu sudah luar biasa. Dan tadi kita lihat bahwa batuan di sini ada beberapa batu yang namanya batu sada. Itu sebetulnya adalah batu untuk menangkap perubahan dari atmosfer dan untuk merasakan getaran-getaran yang terjadi di air. Ingat, planet bumi itu terdiri dari banyak sekali air. Bahkan sebagian besar dikatakan adalah air. Air itu terhubung semuanya. Terhubung, satu sama lain terhubung. Dan apabila terjadi sesuatu, penghubungnya itu adalah air ini yang di dalam tanah. Sehingga di sini bisa dideteksi. Makanya di sini padrang semuanya. Padang. Terlihat semuanya jelas dari ujung ke ujung. Dan dulu sebelum terjadi bencana katastrofik, di belakang itu tidak seperti ini dan tidak bukit-bukit seperti ini. Makanya sudut dan tengah. Ini yang mungkin banyak yang belum tahu. Apa itu origom? Apa itu pasir-pasir yang ada di sini? Ada yang bilang bahwa itu adalah pasir katastrofik, tidak mungkin. Karena itu betul-betul pasir ayak. Pasir yang betul-betul hitungannya sempurna. Karena pasir itulah yang akan menangkap gelombang dari mana-mana. Seperti radar lah. Dan seperti juga parabola yang mampu menangkap dari manapun gelombang itu datang. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.